Oke, jadi kali ini kita akan bandingin beberapa piring makan di beberapa negara, terutama negara-negara yang biasanya membuat guideline atau panduan makan. Bahkan panduan makan di beberapa negara ini sering diikuti oleh beberapa negara lain karena ini dianggap panduan yang benar. Jadi kita akan cek seberapa benar panduan makan ini. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel SB30 Health episode Panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini topik yang akan saya bawakan adalah bandingin piring makan. Jadi kali ini saya akan bandingin beberapa piring makan di beberapa negara, termasuk Indonesia tentunya. Jadi bagaimana komposisinya, bagaimana perbandingannya, dan juga isinya. Mau tahu lebih detailnya? Simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini, Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Oke, jadi kali ini kita akan bandingin beberapa piring makan di beberapa negara, terutama negara-negara yang biasanya membuat guideline atau panduan makan. Bahkan panduan makan di beberapa negara ini sering diikuti oleh beberapa negara lain karena ini dianggap panduan yang benar. Jadi kita akan cek seberapa benar panduan makan ini. Oke, jadi kita mulai dari piring makan Amerika. Nah, Amerika ini kita sendiri semuanya udah tahu, Sobat Sehat tahu, adalah suatu negara yang sering kali dijadikan suatu acuan di berbagai macam guideline, panduan, termasuk piring makan atau kita bicara mengenai diet. So, saya di sini berbicara mengenai diet secara umum ya. Jadi pola makan, bukan diet yang selama ini mungkin orang artikan sebagai mengurangi makan, mengurangi porsi makan untuk kurus dan sebagainya. Bukan. Jadi inilah diet secara umum, pola makan. Jadi USDA ini menetapkan panduan makan ini setiap 5 tahun sekali. Dan ini yang saya berikan di sini adalah panduan makan yang terbaru. Jadi antara tahun 2020 sampai 2025 yang berlaku sekarang. Bisa Sobat Sehat lihat di sini gambarnya ya. Jadi ini saya ambil dari sumbernya dari websitenya USDA. Nanti mungkin bisa saya sertakan di bawah ya di kolom description untuk referensinya, untuk situsnya. Jadi bisa dicek sendiri Sobat Sehat yang mau lihat lebih detailnya. Jadi di sini ya dari piring makan ini mungkin dari Sobat Sehat kalau lihat gambar ini apa yang ingat? Apa yang kira-kira diingat pertama kali? Sama seperti 4 sehat 5 sempurna. Iya, betul. Jadi ini adalah gambar yang kurang lebih sama seperti 4 sehat 5 sempurna. Piring makannya dibagi 4, ditambah lagi di sini adalah dairy. Jadi ini mungkin kalau yang usia-usianya mungkin kurang lebih sama seperti saya bisa flashback ya. Jadi 4 sehat 5 sempurna. Jadi dari 4 ini dibagi seperempatnya, jadi semuanya dibagi 4 sama rata. Seperempatnya adalah buah-buahan, kemudian grains ya. Grains ini golongan makanan pokok ya, karena di luar sana, di sana macam-macam ya, bisa gandum, bisa nasi, bisa kentang dan lain-lain, itu juga setengahnya. Maksud saya seperempatnya. Seperempatnya lagi adalah protein dan seperempatnya lagi adalah sayuran. Dan mereka punya suatu panduan juga adalah limit added sugar, limit saturated fat, dan limit sodium. Jadi batasi tambahan gula, batasi lemak jenuh, saturated fat, dan batasi sodium. Rasionya karbohidratnya adalah antara 45 sampai 65% ya. Jadi ini adalah persentase dari keseluruhan kebutuhan kalori kita. Kebutuhan kalori yang paling sering dijadikan acuan apa? 2000 kalori. Jadi antara 900 sampai 1300 kalori. Ini kalau mengikuti USDA. Artinya kalau ditranslatekan atau dikonversikan ya, dikonversikan ke karbohidratnya adalah 225 sampai 325 gram karbohidrat per hari. Limit added sugar-nya, batasi gulanya adalah 10% dari total kalori ya. Jadi tergantung kebutuhannya berapa. Kalau
Total kalorinya 2000, berarti 10%-nya adalah 200 kalori. Ya. Sedangkan proteinnya adalah 10-15%, dan lemaknya totalnya adalah sekitar rasionya 25-35%. Oke, kita touch sekarang ke negara berikutnya. Adalah piring Singapura. Ya, jadi ini semakin mendekati Indonesia. Ya, piring Singapura. Tentunya akan ditetapkan oleh pemerintahan Singapura. Ada sedikit perbedaan dari piring Amerika, di mana di sini tagline-nya mereka adalah quarter, half, seperempat, setengah. Jadi kalau tadi Amerika seperempat semua, kalau Singapura seperempat, setengah. Quarter, half. Seperempatnya apa? Seperempatnya adalah whole grains. Jadi ya sama lah dengan Amerika, seperempatnya whole grains, seperempatnya protein, tapi setengahnya adalah buah dan sayuran. Sebetulnya kurang lebih sama, cuma di sini mereka tidak membagi buah dan sayurannya itu harus seperempat, tapi di sini ya udah setengah aja buah-buah dan sayurannya, tapi komposisinya seberapa juga tidak dijelaskan. Itu masalahnya. Jadi untuk orang-orang yang mungkin tidak suka makan sayur, ya yang penting kan bisa digantikan dengan buah. Jadi ketika kita menggunakan sayur dan buah, berarti ini kan bisa saling menggantikan ya. Jadi mungkin kurang jelasnya di situ. Nah, beberapa guideline yang saya tidak bahas terlalu detail ya di sini karena juga supaya tidak terlalu panjang ya. Di sini ada beberapa guideline dari Singapura ya, dari pemerintahan Singapura. Yang pertama adalah achieve and maintain body weight. Jadi yang diutamakan mereka adalah untuk menjaga berat badan dan mencapai berat badan yang ideal. Nothing's wrong, ya nggak ada yang salah dengan ini. Yang kedua adalah eat sufficient amount of grains. Jadi makan golongan grains atau padi-padian yang cukup, mungkin ya sesuai dengan guideline-nya mereka seperempat tadi. Ya. Kemudian eat more fruit and vegetables. Jadi makan lebih banyak buah dan sayur. Ini juga suatu hal yang baik meskipun tidak dijelaskan berapa komposisi sayur dan buahnya. Kemudian less fat, especially saturated, makan rendah lemak. Ini juga sama dengan Amerika. Disarankan untuk makan rendah lemak. Bahkan dairy-nya mereka pun, yang tadi di luar dari piring itu, disarankan juga pilih dairy yang rendah lemak. Itu sebabnya mungkin kalau kalian temukan di supermarket sekarang pun semuanya serba low fat. Ya, low fat milk, low fat yogurt, low fat cheese, whatever you name it. Ya, jadi itu adalah yang disarankan oleh Amerika. Kemudian less salt and sauce, ya, less salt and sauce. Ini suatu hal yang mungkin juga baik ya, karena banyak orang yang tidak sadar makan saus itu juga tinggi sodium, seringkali juga tinggi gula. Jadi menurut saya ini suatu saran yang baik, less salt and sauces. Ya, sauces itu jenis-jenis saus, maksudnya bukan sosis makanan. Kemudian choose food or beverages with less sugar. Nah, ini juga masalahnya. Less sugar ini juga sering kita temukan di makanan-makanan kemasan ya, less sugar. Masalahnya less sugar itu how less is less. Ya, seberapa rendah. Kalau awalnya itu tinggi sekali, mungkin dari 30 gram dibuat 20 gram, sudah less sugar kan? Ya, apakah itu yang memang benar-benar kita butuhkan? Apakah ini benar-benar dia gulanya rendah? Less and low itu dua hal yang berbeda. Kemudian drink alcohol in moderation. Nah, ini juga yang mungkin seringkali dijadikan pembenaran. In moderation tiap orang beda-beda ya. Oke, jadi kali ini saya akan touch ke piring makan Indonesia ya. Jadi ini piring makan Indonesia yang ditetapkan oleh Kemenkes atau biasanya juga disebut dengan isi piringku. Nah, menurut saya dari isi piring Indonesia ini suatu piring yang baik nih. Karena apa? Karena sudah dibagi antara buah-buahan dan sayurannya sudah dibagi. Jadi sobat sehat bisa lihat di sini ya, sayurannya lebih banyak dari buah-buahan, dan ini juga lebih saya sarankan daripada dalam arti buah-buahan ini menggantikan sayur-sayuran. Jadi di Indonesia piring makan isi piringku menurut saya ini lebih baik daripada isi piringnya Amerika atau isi piringnya Singapura ya, berdasarkan rasio buah-buahan dan sayur-sayurannya. Tapi masalahnya di Indonesia ini ada sesuatu yang menurut saya juga kurang tepat. Karena apa? Karena antara makanan pokok dan lauk pauknya ini lebih banyak makanan pokoknya. Nah, makanan pokok ini apa ya? Tergantung dari tiap daerah beda-beda ya. Nasi, kentang, sagu, gandum, apalagi singkong, umbi-umbian, dan lain-lain, mie, roti, itu juga termasuk makanan pokok untuk beberapa orang. Dan ini komposisinya rasionya lebih banyak. Bahkan kalau saya lihat dari gambar ini kurang lebih sekitar 2/3-nya adalah makanan pokok. Sepertiganya dari setengah ini baru lauk pauk.
ya. Tapi di Indonesia juga menerapkan beberapa guideline panduan yang cukup baik menurut saya. Jadi tidak harus minum susu. Jadi bukan 4 sehat 5 sempurna yang seperti di piringnya Amerika, tapi adalah minum air 8 gelas per hari. Kemudian aktivitas fisik 30 menit per hari dan cuci tangan dengan sabun. Ini adalah saran dari Kemenkes yang menurut saya juga suatu saran yang baik juga. Bahkan Indonesia juga lately belakangan ini menerapkan kampanye, ya, mengkampanyekan GGL. Apa GGL itu? Adalah gula, garam, lemak. Jadi batasi gula, garam, lemak. Batas gulanya, batas gula tambahan nih maksudnya. Batas gula tambahan adalah 4 sendok makan, adalah sekitar 54 gram. Batasi garam 1 sendok teh, sekitar 2000 mg sodium atau natrium, sama ya, sodium natrium. Kemudian batasi lemak maksimal 5 sendok makan, sekitar 72 gram. Ya, jadi tergantung lemak ini kan macam-macam bentukannya ya. Gitu. Jadi ini adalah beberapa piring makan dari negara Amerika yang sering dijadikan panduan di beberapa negara lain, piring Singapura dan piring Indonesia. Nah, menurut Sobat Sehat mana yang paling oke nih? Nah, tapi sebelum Sobat Sehat mungkin komen, saya akan selesaikan dulu. Jadi saya akan berikan saran dari saya sendiri. Jadi ini adalah piring sehat saya. Ya, piring sehat saya yang mungkin dalam arti ini boleh diikuti Sobat Sehat yang merasa ini baik. Tapi kalau Sobat Sehat merasa, oh saya nggak cocok, tidak harus diikuti. Tapi di sini saya akan jelaskan kenapa saya menyarankan piring sehat ini. Yang pertama, di sini adalah saya bagi 50% atau setengah dari piring semuanya adalah sayuran. Semuanya. Jadi tidak saya bagi dengan buah-buahan. Terus buah-buahnya di mana, Dok? Ya, oke. Buah-buahannya saya berikan di sepertiga dari setengah piring ini. Jadi bisa dilihat di gambar ya. Jadi sepertiga dari setengah piring ini saya isi antara buah atau makanan pokok. Jadi buah saya tidak mewajibkan, tidak mengharuskan. Jadi kalau untuk orang-orang yang suka makan buah, harus makan buah setiap hari, silakan diisi di sepertiga dari setengahnya. Kalau tidak, boleh diisi dengan makanan pokok saja seperti nasi, kentang, mie, gandum, sagu, umbi-umbian. Baru 2/3 dari setengahnya ini diisi protein. Proteinnya boleh protein hewani atau nabati, yang penting diproses dengan cara yang baik. Ya. Kenapa? Alasan saya kenapa sih kok memberikan piring makan yang seperti ini? Pertama, ya, perlu kita ingat semua makanan, ya, semua makanan, ya perlu di-highlight kan ya. Semua makanan yang kita makan, yang kita masukkan dalam mulut kita, termasuk minuman, itu akan diubah menjadi gula di dalam tubuh kita. No matter what. Kecuali serat. Kecuali serat. Ya, kecuali fiber. Karena serat itu tidak bisa dicerna oleh tubuh kita sendiri, yang mencerna adalah bakteri di usus kita. Jadi semua makanan, ya, jenis mau karbohidrat, protein, lemak di dalam tubuh kita akan diubah menjadi gula pada akhirnya. Ya, pada akhirnya. Jadi kita tidak perlu tambahan gula. Menurut saya dalam arti untuk memberikan kuota gula itu sudah tidak perlu, itu ya. Jadi ini yang satu hal yang perlu juga saya sampaikan ya. Gula itu tidak selalu manis, dan untuk mendapatkan manis kita tidak selalu dari gula. Ya, mungkin untuk detailnya saya tidak akan bahas di sini mengenai rasa manis dan gula ini. Saya akan bahas di next video supaya tidak terlalu panjang juga. Tapi di sini saya akan berikan panduan dasarnya, ya. Jadi menurut saya tidak perlu tambahan gula. Kenapa? Karena segala sesuatu di dalam makanan yang kita makan itu akan diubah menjadi gula pada akhirnya. Kemudian apalagi yang ingin saya sampaikan? Protein yang kita konsumsi, mungkin dari beberapa negara menyarankan protein yang rendah lemak. Menurut saya protein itu tidak harus rendah lemak. Tidak harus ya, tidak harus. Yang lebih penting apa? Yang lebih penting adalah bagaimana kita memproses protein itu. Itu lebih penting. Bagaimana kita mendapatkan sumbernya. Karena ada bedanya dalam arti processed meat and unprocessed meat. Atau dalam arti less processed meat. Bukan unprocessed, bukan yang raw ya. Maksudnya dalam arti yang tidak diproses secara berlebihan. Yang tidak highly processed. Kemudian apa lagi? Lemak jenuh itu tidak sama dengan lemak jahat. Ya, banyak orang yang berpikir lemak karena ya banyaknya informasi di luar sana, banyak orang berpikir lemak jenuh itu pasti lemak jahat. Tidak selalu, tergantung dari mana sumbernya ya. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah tidak semua kalori itu sama ya. Jadi kalori is not a calorie. Mungkin dalam arti kita perlu tahu kebutuhan kalori kita berapa, tapi jangan dipukul rata semua kalori itu sama. 500 kalori dari ayam, dari daging tidak sama dengan 500 kalori dari kentang goreng. Ya, itu jadi yang perlu Sobat Sehat pahami. Jadi di sini saya berikan
panduan piring makan menurut saya. Kalau memang dalam arti Sobat Sehat merasa ini suatu saran yang baik, boleh diikutin, dan mungkin buat yang sudah menerapkan seperti ini boleh komen di bawah ini. Oke, jadi ini aja video yang saya sampaikan, semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Untuk yang ingin mendengarkan obrolan yang lebih detail, yang sifatnya, yang konsepnya podcast, bisa mendengarkan 3H, Hidup Happy Healthy. Ya, di sana saya dan Dr. Sung berbicara juga seputar kesehatan dengan topik-topik yang lebih seru, topik-topik yang berbeda. Stay fit and stay healthy.